Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-6 sampai 9. Matius 7 ayat 6 sampai 9. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Kudus dan Berharga, ditulis oleh Harvest Ministry. Sahabat Suara Kasih, sewaktu saya menjadi Kristen baru, saya pergi bersama seorang pria yang lebih muda dari saya, dan kami membagikan Injil. Kami berjalan ke arah pengendara motor, yang sangat berbadan besar. Pakaian mereka compang camping, dan mengenakan rompi tanpa kemeja. Ketika rekan saya mulai membagikan Injil dengan pengendara motor ini, pengendara tersebut memandangnya dan berkata, "Diam Bung, aku akan meninju wajahmu." Saya berkata, "Baiklah, ayo pergi." Namun rekan saya ini bertekad, dan dia terus membagikan Injil kepada pengendara motor itu. Sementara itu, si pengendara benar-benar merasa kesal. Akhirnya rekan saya berkata, "Baiklah, kami akan pergi, karena kami merasa sedang membuang mutiara di depan babi, seperti yang tertulis dalam Alkitab." Kami berhasil pergi tanpa terluka. Namun saya menyadari bahwa beberapa ayat adalah ayat-ayat internal, seperti yang berani dirujuk oleh rekan saya hari itu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini adalah jenis ayat yang kami kutip untuk menjelaskan sesuatu kepada orang percaya lainnya,
Ayat itu bukan dikutip ketika kita berbicara kepada orang yang tidak percaya. Ini mungkin relevan, namun ada waktu dan tempat untuk semuanya. Terkadang saat kita berbagi dengan orang lain, mereka akan menyerang kita dan melempar mutiaramu ke babi, artinya memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang yang tidak peduli. Sahabat Suara Kasih, babi suka hidup di lumpur dan kotoran. Begitulah cara babi berguling, disitulah mereka merasa nyaman. Jadi jika Anda memberikan mutiara kepada babi, ia tidak akan menghargai mutiara itu. Sekarang jika Anda memberi sampah segar kepada babi itu, dia akan menjadi babi yang bahagia. Marilah kita renungkan dengan cara yang sama. Ada beberapa orang yang sama sekali tidak mendengar Injil, dan mungkin tiba saatnya ketika Anda harus pergi begitu saja, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.